salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini, untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Jadi kita pengen denger nih, kira-kira tanggapan dari Mas Daus ini gimana nih tentang Prabowo? Oke, menurut saya tentang kampanye ini bukanlah game, tapi ini bagaimana untuk memainkan game itu. Maksudnya gimana? Nah, tadi Prabowo tuh bilang sangat detail angka, bikin rumah 3 juta, 1 juta perkotaan, 1 juta perdetaan, dan 1 juta pesisir. Kenapa angkanya 1 juta semua gitu? Kok nggak ada proporsinya 1 banding berapa? Kenapa kok nggak ada hitungan detailnya gitu? Itu karena nggak penting. Yang penting itu apa? Yang penting sudah ada janji kepada masyarakat kecil supaya mereka mau coblos Prabowo. Gitu. Enggak, ini adalah taktik. Itu taktik. Contohnya seperti pasangan 03 gitu. Saya kasih contoh. Tadi nggak apa-apa kan? Asal bahasa akademik ini kan, bahasa sopan kan, iya. 03, pasangan 03 tadi menyinggung tentang Pak Mahfud yang mengundurkan diri karena alasan supaya tidak, apalah, untuk keprofesionalan atau integritas gitu kan. Iya, itu strategi menurut saya, itu bukan sebuah integritas dari hati. Kenapa? Karena yang keluar adalah Pak Mahfud, wakil presiden, calon wakil presiden, yang dimana dia itu dalam highlight gitu. Coba kita lihat orang di belakangnya, Puan Maharani. Apakah dia keluar dari DPR? Enggak. Ya itu. Kenapa Puan nggak keluar gitu kalau masalah integritas? Ya karena ini balik lagi, ini bukan integritas tapi ini kepentingan strategi gitu. Supaya apa? Supaya ini kesannya bisa menampar Jokowi dan rekan-rekannya gitu. Nah untuk Anies tadi apa ya? Tampak Bro Daus ini juga menyiapkan Iya sebelum diserang balik dulu. Serangan gitu ya, pasti soalnya. Aduh lupa lagi. Ini. Nah sama seperti Pak Anies tadi disinggung di awal, Indonesia itu awalnya dibangun oleh BPUPKI, berapa puluh orang tadi yang berpendidikan begitu kan. Ya benar, emang saat itu pada saat tahun-tahun 19-an, ya udahlah. Ya pokok pada saat itu orang Indonesia emang butuh kaum pendidik untuk berdemokrasi, untuk melakukan negosiasi dengan para Belanda dan gitu. Emang saat itu emang butuhnya seperti itu. Nah kalau lihat sekarang kita itu banyak orang miskin, kita tuh butuhnya janji-janji manis. Seperti 3 juta rumah. Artinya kalau gitu di sini dari Mas Daus ini setuju. Jadi sebenarnya 02 ini emang cuma jualan janji manis doang apa gimana? Ini tuh adalah strategi. Yang penting menang dulu. Ya oke. Tepuk tangan buat pendukung yang katanya aktivitasnya paling tinggi gitu ya. Daus. Oke, jadi sama-sama tadi kita sudah saksikan ya bagaimana ketiga calon presiden itu mendeliver gitu visi misinya terkait mosi-mosi tadi gitu ya. Dan sekarang saatnya kita mendengar gitu. Apa tanggapan dari jubir-jubir kita ini gitu. Karena tadi 02 udah ya, berarti sekarang gilirannya 03 nih gitu. Buat Mas Alam Febri silakan. Oke, untuk sesi tanya jawab ini yang pertama yang itu yang kesehatan ya untuk Mas Ganjar sendiri. Kenapa Indonesia nomor 11 di anggaran untuk apa tadi? Angka harapan hidup. Kenapa lebih kenapa kekuratif daripada preventif promotif? Nah, kan masyarakat Indonesia itu udah berolahraga, makan sehat, gitu-gitu itu tahap pertamanya. Lalu tahap keduanya itu pemerintah bisa membuat
fasilitas-fasilitasnya, fasilitas penunjangnya dengan ada satu desa program kerja satu desa, satu vaskes, satu nakes itu sangat menunjang sekali. Dan anggarannya yaitu balik lagi dari undang-undang itu sendiri ya. Menurut Mas Ganjar sendiri 5-10% itu untuk layanan kesehatan itu sudah cukup dan bisa meningkatkan angka harapan hidup. Untuk yang teknologi informasi ya. Teknologi informasi ya, ini. 30T itu untuk pabrik luar ponsel dan hanya butuh 0,5 triliun untuk investasi untuk berkembangnya di Indonesia. Nah, untuk Mas Anies ini menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia sangat dibutuhkan dengan pairing mendatangkan pakar dari luar. Itu menurut saya setuju, namun apakah kita membuat pabrik ponsel di Indonesia dengan SDM kita sendiri itu apakah tidak ketinggalan? Nah, yang menurut saya dari Pak Ganjar itu benar. Kita bekerja sama dengan pabrik ponsel luar karena mereka sudah lebih advance dari kita. Yaitu tadi di Semarang ya ada pabrik ponsel. Daripada kita membangun ulang itu sendiri dengan SDM kita sendiri, dari kita sendiri ya, lebih baik kita bekerja sama dan kita mengambil apapun ilmu yang mereka punya untuk kita dan kita bisa berkembang sendiri dari situ. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Pendukung paslon lain ada yang pengen menanggapi? Oke, silakan. Teman-teman mungkin boleh bisa dengar sendiri ya bahwa di sini tuh Anies punya banyak banget gagasan yang konkret gitu tentang apa yang mau dibawakan itu. Misalkan dari kebudayaannya, dari teknologi informasi yang punya ada garis besar dalam teknologi informasi sampai dengan kesehatan yang pembangunan itu udah kelihatan lah kalau misalnya kita lihat kerjanya kemarin di Jakarta gitu seperti revitalisasi taman, habis itu polusi yang menurun dan juga dan masih banyak lagi lah gitu. Nah, mungkin sini yang pengen saya tanyakan ya. Saya rasa 02 ini apa ya? Dari Anies dan dari 03 juga gitu ya. Itu gagasan-gagasannya ya preventif dan lain-lain yang lebih secara sustainable itu jawab gitu. Sedangkan dari 02 ini saya rasa terlalu solutif gitu, terlalu meloncatkan tahap-tahap kayak misalkan kesehatan yang langsung diselesaikan dengan makan dan bergizi. Saya rasa itu maksudnya kalau misalkan ditarik jangka panjang gitu ya, itu tidak bisa selalu menjawab gitu. Harus ada plan jangka panjang ya seharusnya. Oke, terima kasih ya. Kalau masalah kesehatan, mungkin kalau saya lihat Pak Anies ini nggak bisa move on dari zona DKI Jakarta. Lintas sektor, tapi yang diomongin itu taman sama jalur pesepeda. Nah, kita nggak ngomongin yang di kampung-kampung, yang banyak sawahnya, yang banyak hutannya. Apakah taman masih diperlukan? Apakah taman masih relevan? Apakah jalur sepeda itu masih dibutuhkan? Di mana mereka sudah berolahraga tiap hari dengan cara mencangkul sawah, manjat pohon, ngambil buah. Apakah itu masih relevan? Yaitu mereka sudah banyak beraktivitas. Nah, caranya ya tinggal solutifnya aja, tambah dokter. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Oke. Jadi tadi sama-sama udah kita dengar gitu ya, bagaimana ketiga calon tadi memaparkan visi misinya, kemudian juga saling beradu. Tapi kayaknya tadi gak saling beradu ya. Ketiganya saling setuju gitu. Dan inilah saatnya kita dengar gitu ya, apa tanggapan dari masing-masing jubir lokal kita gini. Karena tadi udah ya 02, 03, nah sekarang ya 01 nih. Mana nih yang katanya perubahan, tapi kok tadi pas debat saya setuju gitu sama Pak Menhan, itu gimana? Oke, pertama lagi-lagi ya seperti template-nya Pak Anies ya, yang sangat yang katanya retorika gitu. Beliau ini punya sistem yang sangat komprehensif gitu. Misalkan tadi yang di bagian pendidikan gitu, mulai dari kesejahteraan pendidikan ditunjang, lalu ada beberapa teknis-teknis yang dijelaskan seperti insentif, lalu percepatan sertifikasi, dan juga penghilangan beban, terutama yang penghilangan beban administrasi gitu. Nah itu saya rasa dari situ ya udah kegambar lah bagaimana nanti Pak Anies akan menjabat gitu. Nah mungkin saya agak bingung gitu ya. Tadi ngomongin soal ketenaga kerjaan juga gitu ya. Betul juga kata Pak Ganjar ya bahwa emang yang perlu kita dorong itu
dari apa namanya dari si yang kena kasus, yang mengalami kasus gitu ya, itu harus didengarkan melalui dubes. Terutama didorong juga kalau dari kata Pak Anies itu melalui kolaborasi gitu dengan aktivis-aktivis yang secara langsung tuh bisa apa ya menyuarakan kasus-kasus tersebut. Yang katanya ya Prabowo tuh juga setuju gitu ya mendukung aktivis-aktivis gitu. Tapi saya rasa cukup dipertanyakan gitu ya. Maksudnya sebenarnya Prabowo ini mendukung aktivis atau tidak sebenarnya? Oke, cukup Raja. Oke, kita lanjut ke tanggapan dari pendukung nih gimana nih? Ada banyak cara untuk menjawab ini. Yang pertama buka ChatGPT dulu. Kenapa? Enggak. Gini, memang Pak Prabowo memiliki track record yang tentang aktivis ini buruk, sangat-sangat buruk. Tapi apakah ketika kita mau bersama orang, apakah kita akan melihat masa lalunya? Apakah kita akan mempertanyakan dia udah ngapain aja gitu di masa lalunya? Enggak. Kita ambil contoh sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, sangat-sangat memusuhi Islam. Bahkan di perang Uhud tanpa ragu, menebas banyak Muslim. Tapi ketika beliau sudah menjadi mu'alaf, imannya sangat luar biasa kepada Islam. Nah ini juga yang mungkin bisa digambarkan oleh sosok Pak Prabowo. Dulunya sangat-sangat, ya mungkin juga ada tekanan dari atas dan lain-lain. Tapi ketika Pak Prabowo sudah di puncak dan tidak ada lagi yang di atasnya, insya Allah semuanya aman. Oke, kemudian lanjut ke 03 nih gimana nih katanya? Tadi Pak Ganjar sempat disebut juga nih sama Mas Praja, ini gimana nih tanggapannya? Ketenaga kerjaan ya tadi. Menurut Pak Ganjar sendiri yang terpenting itu kan pemerintahannya nih agar bisa dilaporkan dari para mungkin korban ya, korban-korban yang terkena kasus-kasus ini dari apa namanya pekerja-pekerja di luar atau di daerah-daerah yang terpelosok. Dan menurut saya dengan ada panic button ini bisa dari medsos, bisa dari nomor telepon yang bisa didial langsung ke para pemerintah setempat, itu merupakan salah satu hal preventif yang menurut saya baik lah. Dan yang saya paling setuju itu saat berangkatnya kita menyiapkan skill dan administrasi tersebut secara keseluruhan agar tidak ada yang miss dan terlewat lah jadi dari si pekerja-pekerja tersebut agar bisa komunikasinya lancar, segala sesuatu yang dibutuhkan tercapai lah gitu sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Febri. Ini gimana Praja? Oke, tepuk tangan dulu buat ketiganya. Nah, tadi udah kan ya masing-masing jubir menanggapi gitu apa performa dari masing-masing paslon nih. Nah sekarang nih buat para hadirin nih yang punya istilahnya pemikiran atau pendapat, tanggapan apapun gitu tentang performa debat tadi nih, boleh nih angkat tangannya gitu. Oke, mungkin selamat malam semuanya. Nah kalau gue pengen mengomentari itu performa gitu ketiga calon ini di debat hari ini gitu. Pertama mungkin harus kita akuin ketiga calon ini hari ini sangat main aman gitu ya. Jawaban-jawaban yang diberikan sangat normatif meskipun kalau dibedah ketiganya punya template-nya masing-masing gitu. Kalau 01 dia pertama tuh memberikan gambaran umum masalahnya, terus ada framework-nya, terus baru solusinya gitu. Kalau 02 kalau 03 dulu kali ya, dia pertama tuh ngasih soalnya, terus dia kasih jawaban dia sama dia kasih cerita dia tuh. Cerita-cerita dia. Nah kalau 02 nih cukup bagus juga sebenarnya framework yang digunakan hari ini. Jadi yang pertama tuh dia kasih saya sependapat, terus juga ada solusi-solusi yang teknis banget nih. Contohnya mungkin makan siang, ada juga ya beberapa jawaban-jawaban lah kayak apa tadi ya contohnya? Dokter 300 fakultas kedokteran, 1000 dokter ya. Ya banyak itu 10.000 bahkan. Keren sih menurut saya itu. Tapi masalahnya jawabannya emang ketiganya terlalu normatif sih. Mungkin ini yang kita tunggu juga ya kali ya di sesi 2 segmen ke depan gini di mana ketiganya saling mendebat satu sama lain. Tentu saja salah sih kayaknya kita ngomong ini. Cuma tentu saja kita mengharapkan ada perdebatan yang lebih panas sih. Gitu sih. Jadi ya kita doakan aja lah ketiganya.